Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah penjaminan mutu pendidikan. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang penjaminan mutu eksternal pendidikan. Apa yang akan dibahas dalam penjaminan mutu eksternal nanti akan kita gali lebih dalam lagi apa itu penjaminan mutu eksternal. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan sesuai dengan dan kita diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, di sini sudah ada yang pernah membantu akreditasi di jurusan atau akreditasi sekolah. Nah, saya yakin kalau bagi teman-teman yang sudah pernah membantu kegiatan akreditasi sekolah, kegiatan akreditasi di perguruan tinggi, nah insya Allah sudah punya pengalaman ya, sudah punya pengalaman tentang apa itu penjaminan mutu eksternal. Nah, untuk menindaklanjuti pengalaman kalian, mari kita bahas tentang penjaminan mutu eksternal di lembaga pendidikan. Nah, kalau sebagaimana kita ketahui bahwasanya jenjang lembaga pendidikan itu ada jenjang prasekolah atau PAUD TK, ada jenjang sekolah jenjang dasar, jenjang pendidikan dasar untuk SD dan SMP, kemudian jenjang pendidikan menengah untuk SMA, MA, SMK, dan jenjang pendidikan tinggi. Nah, begitu juga dalam sistem penjaminan mutu eksternal, sehingga terbagi menjadi sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Nah, apa itu penjaminan mutu eksternal? Jadi yang dimaksud dengan penjaminan mutu eksternal itu kegiatan penjaminan mutu yang mencakup organisasi kebijakan dan proses yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, maka bisa kita simpulkan bahwasanya kegiatan penjaminan mutu, proses penjaminan mutu mulai dari perencanaan mutu misalnya. Jadi perencanaan standarnya seperti apa? Kemudian cara untuk melakukan penjaminan mutu bagaimana? Apakah daring, apakah offline, luring, ataukah bagaimana misalnya? Ataukah hanya menilai dokumen saja misalnya? Itu ada kegiatan penjaminan mutu. Jadi ada proses penjaminan mutu yang dimulai dari perencanaan hingga nanti evaluasi. Evaluasi itu nanti berarti para lembaga penjaminan mutu eksternal itu mengevaluasi mengenai standarnya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak misalnya. Apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak, ataukah perlu ada revisi kembali mengenai standar misalnya. Kemudian proses penjaminan mutu, apakah sudah sesuai auditornya misalnya. Auditornya apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga penjaminan mutu misalnya. Nah, kegiatan penjaminan itu mencakup organisasi, kebijakan, ada proses, termasuk di dalamnya adalah program. Jadi program-program sekolah itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau masih ada yang kurang misalnya? Kalau kurang seperti apa bentuknya? Nah, seluruh komponen-komponen yang ada di lembaga pendidikan, mulai dari organisasi, mulai dari kebijakan, program, seluruh proses yang ada di lembaga pendidikan itu semuanya dilakukan penjaminan mutu. Sehingga hasil dari penjaminan mutu yang diharapkan dalam di lembaga pendidikan tersebut itu bisa terlaksana, itu bisa muncul. Nah, itu kegiatan penjaminan mutu. Nah, seluruh kegiatan penjaminan mutu ini dilakukan oleh lembaga eksternal di luar satuan pendidikan. Jadi misalnya kalau kita mengenal akreditasi itu adalah bagian dari penjaminan mutu eksternal. Sehingga kalau kita lihat misalnya di SD, SMP, SMA, atau SMK itu ada namanya BAN-SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Kemudian ada BAN-PT,
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, kedua lembaga itu merupakan lembaga yang berada di luar sekolah, lembaga yang berada di luar perguruan tinggi. Nah, lembaga-lembaga tersebut melakukan penjaminan mutu eksternal. Nah, itu yang dimaksud dengan penjaminan mutu eksternal. Jadi pada intinya, penjaminan mutu eksternal itu kata kuncinya adalah pelaksananya adalah di luar satuan pendidikan, bukan satuan pendidikan itu sendiri. Kalau pelaksananya adalah satuan pendidikan itu sendiri, maka itu dikatakan penjaminan mutu internal. Sekalipun misalnya orang-orangnya itu berasal dari luar, misalnya dari komite ataupun dari orang tua siswa, orang tua mahasiswa misalnya. Nah, kalau yang bentuk internal itu tetap dikatakan penjaminan mutu internal. Nah, itu untuk perbedaan penjaminan mutu eksternal dengan penjaminan mutu internal. Penjaminan mutu internal sudah kita bahas minggu lalu sama melalui video juga. Baik, kita lanjutkan. Apakah penjaminan mutu eksternal itu adalah akreditasi? Nah, apakah ada teman-teman yang bisa menjawab ini? Apakah yang dimaksud dengan penjaminan mutu eksternal itu mesti akreditasi? Nah, silakan dijawab. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apakah sama antara akreditasi dengan penjaminan mutu eksternal. Baik, kita membahas tentang akreditasi. Jadi, akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu lembaga pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Jadi, akreditasi itu adalah penilaian apakah suatu lembaga itu layak untuk membentuk suatu kompetensi dari peserta didik. Jadi misalnya di jurusan kita, di jurusan manajemen pendidikan, itu kita punya namanya luaran. Luaran untuk dari MP ini, di MP UNESA itu apa saja? Sebagaimana yang kita ketahui, di MP UNESA ada 3 luaran begitu ya. Ada 3 luaran yang telah direncanakan oleh jurusan. Nah, itu dinilai apakah lembaga tersebut layak atau tidak. Misalnya di SD ini punya potensi apa, layak enggak untuk menyelenggarakan SD, sudah sesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud tentang luarannya misalnya. Ini hanya kita bahas dari segi luaran, belum dari secara keseluruhan, dari input, kemudian dari sarananya, dari prosesnya, itu seperti apa misalnya. Jadi menilai kelayakan apakah lembaga pendidikan tersebut layak atau tidak, tapi sesuai dengan tujuan dari masing-masing. Kalau SD apa, SMP apa, SMA apa, SMK apa, sampai perguruan tinggi apa, di jurusan ini apa, misalnya. Apakah layak atau tidak. Dan itu didasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi sudah ada kriteria-kriterianya. Jadi kalau kita lihat untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK, itu kita kenal dengan 8 standar nasional pendidikan. Nah, kriteria itu, 8 standar nasional pendidikan itu yang menjadi kriteria dalam penjaminan mutu lembaga pendidikan. Kalau di perguruan tinggi itu misalnya ada 7 standar. Yang awalnya dulu 7 standar, sekarang menjadi 9 standar, misalnya seperti itu. Sehingga ada kriteria yang ditetapkan oleh BAN PT, BAN SM berkaitan dengan akreditasi, berkaitan dengan penilaian kelayakannya. Jadi intinya akreditasi itu penilaian kelayakan. Kemudian hasil dari penilaian itu diwujudkan dalam peringkat kelayakan. Jadi ada peringkat terakreditasi A, terakreditasi B, terakreditasi C, dan seterusnya, tidak terakreditasi. Itu tingkat SD. Ada kalau di perguruan tinggi yang saat ini ada akreditasi unggul, ada kalau dulu ada akreditasi A, akreditasi B, dan sama dengan sekolah. Kalau sekarang ada yang paling tinggi adalah akreditasi unggul begitu. Itu yang saat ini. Jadi ada pengakuan peringkat yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional kepada lembaga pendidikan yang telah melakukan akreditasi. Nah, itu untuk akreditasi. Kembali lagi ke sini, apakah penjaminan mutu eksternal adalah akreditasi? Nah, ini bentuknya untuk akreditasi ya. Jawabannya adalah
tidak seluruh penjaminan mutu eksternal itu berbentuk akreditasi. Jadi ada banyak istilah dalam penjaminan mutu eksternal. Jadi yang pertama di sini ada akreditasi, yang kedua ada sertifikasi, yang ketiga adalah lisensi. Ketiganya ini berbeda. Ada akreditasi, sertifikasi, ada lisensi. Apa perbedaannya? Nah, ada yang tahu? Baik, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan apa itu akreditasi, apa itu sertifikasi, apa itu lisensi. Baik, saya lanjutkan lagi. Dalam akreditasi itu ada untuk pendidikan dasar dan menengah. Sebenarnya ada lagi tambah satu, pra sekolah, ada pendidikan dasar menengah, ada pendidikan tinggi. Pra sekolah itu berkaitan dengan PAUD. Kemudian ada pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Jadi untuk pendidikan dasar menengah itu ada nasional, ada akreditasi internasional. Begitu juga pendidikan tinggi ada akreditasi nasional, ada akreditasi internasional. Keduanya punya standar masing-masing. Kalau pendidikan dasar menengah tadi sebagaimana saya sampaikan, akreditasi di tingkat nasional itu diemban oleh BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Sedangkan untuk pendidikan tinggi disebut BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di tingkat nasional ya. Di tingkat internasional tuh macam-macam bentuknya, macam-macam bentuk pelaksanaan akreditasinya itu seperti apa, banyak. Silakan nanti bisa di-search di Google tentang akreditasi internasional di pendidikan dasar menengah misalnya, pendidikan dasar atau pendidikan menengah, akreditasi internasional pendidikan tinggi, itu banyak macamnya, bentuknya itu banyak. Baik, kita lanjutkan. Apakah kalian sudah menemukan perbedaan antara akreditasi, sertifikasi, dan lisensi? Baik, sudah bagus ya. Jadi akreditasi itu adalah penilaian kelayakan suatu lembaga pendidikan untuk menghasilkan suatu profesi tertentu. Jadi misalnya DMP ada yang ingin di jurusan kita, di jurusan manajemen pendidikan, ada yang namanya auditor. Jadi apakah misalnya kurikulumnya sudah sesuai enggak dengan apa namanya untuk menghasilkan auditor yang baik, misalnya seperti itu. Ada yang manajer misalnya dan seterusnya. Kita perlu dilihat di situ, di akreditasi perlu dilihat apakah sudah sesuai dengan tujuan itu, apakah sudah sesuai dengan keinginan untuk menghasilkan suatu profesi tertentu misalnya. Nah, itulah akreditasi. Berbeda dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi berkaitan dengan kelayakan lembaga pendidikan itu berdiri melakukan suatu proses. Kalau tadi yang akreditasi itu untuk suatu profesi tertentu, baik itu mulai dari kurikulum, sarana, kemudian penelitiannya, kemudian pengabdian masyarakat, kalau misalnya di perguruan tinggi seperti itu, dan seterusnya, apakah bisa menghasilkan profesi-profesi tersebut. Nah, kalau untuk sertifikasi, ini sesuai akreditasi sesuai dengan tingkatannya ya, sesuai dengan tujuan lembaga pendidikannya masing-masing. Kalau SD itu ngapain? Kalau SD tidak terlalu banyak menghasilkan profesi, akan tapi tetap dilaksanakan akreditasi, ada kemampuan-kemampuan tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik, misalnya seperti itu. Kalau sertifikasi itu menilai kelayakan lembaga pendidikan dalam melaksanakan prosesnya. Jadi apa sih, bagaimana sih lembaga pendidikan itu layak atau tidak untuk melakukan satu proses, itu sertifikasi. Jadi sertifikasi itu menilai lembaga sudah layak untuk beroperasi atau tidak. Itu sertifikasi. Kemudian ada yang namanya lisensi. Lisensi ini diberikan oleh biasanya Badan Standar Nasional Pendidikan ya, BSNP. Maaf, standarisasi BNSP maksud saya. Nanti teman-teman dari BNSP akan menilai apakah lembaga itu layak untuk memberikan pelatihan atau tidak. Biasanya ini berkaitan dengan kompetensi pelatihan, kompetensi tertentu. Itu di BNSP.
Jadi itu perbedaan akreditasi, sertifikasi, dan lisensi. Baik, kembali lagi ke sini. Dan tiga-tiganya itu adalah penjaminan mutu eksternal yang bisa dilakukan. Jadi tidak harus akreditasi. Jadi tidak hanya akreditasi, akan tapi banyak bentuknya dalam pelaksanaan penjaminan mutu eksternal. Ada yang tadi akreditasi, ada yang sertifikasi, ada yang dalam bentuk lisensi. Lisensi ini berarti intinya pengakuan gitu ya. Pengakuan dari lembaga tertentu tentang lembaga pelatihan atau lembaga yang mengembangkan untuk kompetensi tersebut. Jadi bentuknya pengakuan untuk lisensi. Baik, itu untuk penjaminan mutu eksternal. Sekarang kita kembali kepada akreditasi sekolah atau madrasah. Mungkin teman-teman yang terlibat nanti kita bisa diskusi bareng. Yang pernah terlibat di dalam akreditasi sekolah madrasah, kita bisa diskusi bareng bagaimana pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah di chat yang telah disediakan di Finesa. Baik, saya lanjutkan. Jadi akreditasi sekolah atau madrasah ini melihat pada performance. Jadi ISP-nya seperti apa. Jadi pertama ada performance based yang berdasarkan data primer observasi, wawancara, ada focus group discussion. Kemudian ada complaint based, ada yang berasal dari data sekundernya, Dapodik, EMIS, PMP, penjaminan mutu pendidikan misalnya, atau seperti apa. Jadi bentuknya seperti ini. Ada yang melalui complaints based berasal dari data-data yang sudah ada dalam aplikasi-aplikasi yang sudah yang sudah tertera. Kemudian ada performance based, ini berdasarkan lapangan, observasi, wawancara, dan seterusnya. Nah, berdasarkan performance based atau compliance based, di sini ada dalam bentuk yang diakreditasi, ada manajemen sekolahnya seperti apa, pengelolaan lembaga pendidikannya seperti apa, ada proses pembelajarannya seperti apa, mutu lulusannya bagaimana, itu semua dilihat. Apakah mutu lulusan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam peraturan Kementerian Pendidikan, ataukah masih belum. Kemudian proses pembelajarannya bagaimana. Kalau kita lihat di sini ada input, ada proses, ada output. Nah, di sini mencakup ada biaya. Biayanya sudah sesuai tidak? Berapa besarannya? Kalau swasta misalnya berapa besarannya? Kalau negeri apakah masih menarik atau tidak kepada peserta didik dan seterusnya. Itu biaya. Ada sarana prasarana. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu. Misalnya setiap peserta didik di kelas misalnya ukurannya itu dapat berapa? Apakah 1,25 meter persegi atau berapa misalnya. Di sana sudah ada standar-standar tertentu yang berkaitan dengan sarana prasarana, baik untuk kegiatan pembelajaran, manajemen sekolah, dan seterusnya. Kemudian ada penilaian. Penilaian ini dilakukan untuk biasanya dalam kegiatan pembelajaran. Apakah guru bisa memberikan penilaian dengan baik, apakah autentik, atau seperti apa bentuknya penilaiannya. Sehingga nanti bisa berkembang penilaiannya. Itu untuk penilaian. Baik, kita lanjutkan dulu untuk perkuliahan kali ini. Baik, selanjutnya tadi penilaian ya. Jadi penilaian itu seperti kita melakukan USS, melakukan US, atau kalau di sekolah itu ada PAT, penilaian akhir tahun misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada dalam bentuk kurikulum. Kurikulumnya seperti apa? RPP-nya bagaimana? Kemudian prota, promes, misalnya seperti itu. Dilacak. Kalau secara database, secara performance base, apakah bagaimana cara menyusunnya? Apakah sudah sesuai dengan cara menyusun RPP misalnya, atau masih belum sesuai? Kemudian kalau Dapodiknya bagaimana? EMIS-nya seperti apa? Kalau di PMP, misalnya di penjaminan mutu pendidikan, di sana mengupload RPP, bagaimana RPP-nya? Nah, disitulah dasar dalam pelaksanaan akreditasi di sekolah, pelaksanaan akreditasi di lembaga pendidikan. Kita lanjutkan. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan di sistem akreditasi sekolah, jadi ada database sekolah yang terakreditasi. Database itu tadi sebagaimana disampaikan, itu ada yang melalui EMIS, Dapodik, ada yang PMP, penjaminan mutu pendidikan, ada yang dalam bentuk lain. Kemudian ada
Di situ kelihatan input tahunan data seperti apa, indikator kinerja sekolahnya bagaimana. Baru kemudian dari data itu dilihatlah dari dashboard monitor ban SMA-nya itu seperti apa bentuknya. Sehingga nanti bisa melakukan perpanjangan sertifikat akreditasi. Kemudian ada juga yang melalui permohonan akreditasi. Jadi sekolah meminta kepada ban SM untuk melakukan akreditasi di sekolah tersebut. Kemudian maka saya itu dilihat dengan dengan indikator tahunannya apakah sudah konsisten atau tidak. Kalau tidak konsisten ya nanti akan ditolak untuk pelaksanaan akreditasinya, misalnya seperti itu. Kalau tidak itu akan ditolak. Jadi dilihat dulu apakah setiap tahun peserta sekolah itu menginput di apa namanya Dapodik atau di EMIS. Kalau untuk Kementerian Agama, EMIS itu untuk Kementerian Agama ya, jadi sekitar madrasah begitu ya. Maka kemudian selanjutnya di sini ada sasaran akreditasinya. Ada sasaran akreditasi apa yang akan diakreditasi, lembaganya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada sekolah-sekolah yang baru atau belum terakreditasi, ada yang untuk memperpanjang akreditasi. Kemudian dilihat juga pada laporan masyarakat terverifikasi penurunan kinerja sekolah terakreditasi. Jadi bagaimana masyarakat menilai berkaitan dengan akreditasi sekolah, apakah lembaga tersebut performance-nya menurun atau tidak. Baik itu dilihat dari tadi performance dari segi compliance based, ada yang melalui competence based. Jadi dilihat dari berdasarkan kompetensi dan berdasarkan dari organisasinya itu sendiri seperti apa bentuknya. Nah, itu akreditasi dilihat dari sasaran akreditasinya. Baru setelah ada sasaran akreditasi mulai terlihat, baru dilaksanakan proses akreditasi, di mana auditor itu turun ke lapangan melihat bagaimana lembaga pendidikan itu ada, bagaimana lembaga pendidikan itu berproses, misalnya itu. Nah, bagaimana keputusan akreditasi itu? Nah, ada keputusan akreditasi itu ada yang lolos akreditasi, ada yang ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Jadi ada yang terakreditasi A, ada yang terakreditasi B. Jadi pada proses pengusulan tadi, proses pengusulan akreditasi, sekolah itu sudah menentukan, sudah menilai sendiri. Jadi ada evaluasi diri, apakah sekolah itu sudah mencapai pada akreditasi A misalnya, ataukah masih belum. Nah, itu sekolah boleh menilai diri sendiri, kemudian diajukan. Namun, secara keseluruhan tetap melalui proses. Jadi, hasil yang ada di sekolah itu akan dilihat oleh auditor. Oh, menurut sekolah hasilnya adalah A misalnya. Tapi ketika saya di lapangan, hasilnya B. Nah, maka kemudian dilihat perbandingannya. Kenapa kok bisa B? Kenapa kok tidak A? Sesuai dengan yang sekolah lakukan misalnya. Maka kemudian dari hasil itu dilihat lebih lanjut, oh ternyata memang B, karena memang indikatornya tidak mencapai misalnya. Nah, itu yang dalam pelaksanaan proses akreditasi seperti itu. Jadi bagi yang lolos akreditasi nanti akan diterbitkan sertifikat akreditasi. Termasuk sebenarnya kalau yang masih akreditasi B misalnya, padahal keinginannya A, tetap sertifikat akreditasi nanti akan tetap diterbitkan. Nah, beda lagi kalau misalnya tidak lulus akreditasi, jadi tidak terakreditasi, maka akan ada pencabutan status akreditasinya dan direkomendasikan untuk perbaikan kepada pemerintah daerah, kepada Pemda. Kalau kita, sebagaimana kita ketahui, untuk tingkat SD SMP itu berada di bawah Dikbud, di bawah Dinas Pendidikan di kabupaten, sedangkan untuk SMA, SMK itu berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kepada pemerintah daerah akan diberikan rekomendasi untuk perbaikannya seperti apa, sehingga nanti akreditasinya, penjaminan mutunya itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian selain itu juga SPMI-nya seperti apa itu juga diberikan rekomendasi sehingga penjaminan mutu internalnya itu bisa terlaksana dengan baik, dan harapan akreditasi selanjutnya bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, itu untuk mekanisme pelaksanaan sistem akreditasi sekolah. Sekarang alur. Nah, ini alur proses akreditasi sekolah. Jadi ada sosialisasi IASP tentang standar pendidikan itu seperti apa, standar-standarnya ada berapa saja, form-formnya bentuknya apa saja, misalnya. Itu akan disosialisasikan oleh
BAN dan SM nanti biasanya bekerja sama dengan LPMP. Ya, lembaga penjamin mutu pendidikan juga akan bekerja sama dengan itu. Kemudian ada pelaksanaan akreditasinya itu bagaimana. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan evaluation sasaran akreditasi. Jadi melihat evaluasi sasaran akreditasinya bagaimana. Jadi melalui Dapodik itu seperti apa. Apa yang diinginkan oleh sekolah itu seperti apa. Jadi ketika sebagaimana saya sampaikan tadi, sekolah itu menentukan, mengevaluasi diri sampai sejauh mana sekolah itu bisa mencapai standar-standar yang telah ditetapkan oleh BAN SM misalnya. Itu dilihat oleh lembaga akreditasi atau Badan Akreditasi Nasional Lembaga Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Baru setelah saya evaluation sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sekolah, maka dilanjutkan oleh kelayakan visitasi. Kelayakan visitasi ini untuk melihat apakah sudah sesuai dengan hasil evaluasi diri sekolah atau tidak misalnya. Kalau misalnya kalau tidak disampaikan kepada sekolah misalnya. Jadi kelayakan visitasi ini akan dilakukan seperti itu. Jadi kelayakan visitasi itu akan memberitahukan kepada sekolah, kemudian baru dilaksanakan visitasi. Jadi visitasi ke sekolah itu sudah dilakukan, dilihat ke sekolah oleh auditor apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak misalnya. Dari visitasi itu kemudian dilanjutkan pada validasi dan verifikasi hasil visitasinya. Jadi bagaimana validasinya? Oh ini seperti ini. Verifikasinya bagaimana? Oh seperti ini. Itu semua sudah dilakukan oleh auditor ketika ke lapangan, baik itu melalui observasi, melalui wawancara ataupun melalui FGD, focus group discussion misalnya. Kemudian baru ditetapkan penetapan hasil akreditasinya dan diumumkan hasil akreditasinya seperti apa. Apakah sudah sesuai ataukah tidak. Nah, hasil yang telah diumumkan itu masih belum selesai. Ada yang mengatakan keberatan hasil akreditasi misalnya, ada yang tidak. Kalau keberatan hasil akreditasi, saya kayaknya nggak seperti ini deh. Auditornya salah dalam menilai. Ini sekolahnya sudah seperti ini misalnya. Ada di sekolah, tapi auditornya mungkin tidak menemukan misalnya. Maka keberatan itu akan disampaikan, maka kemudian dilakukan visitasi ulang. Nah, visitasi ulang ini sama prosesnya dari visitasi sebelumnya, ada visitasi, validasi, penetapan hasil akreditasi, pengumuman hasil akreditasi. Nah, kalau seumpama tidak ada visitasi ulang atau tidak ada keberatan, maka diterbitkanlah sertifikat akreditasinya dan penyampaian rekomendasi apa yang harus dikembangkan oleh lembaga pendidikan, baik itu kepada pemerintah daerah ataupun mungkin kepada LPMP provinsi misalnya. Nah, ini alur proses akreditasi sekolah. Jadi teman-teman ketika melaksanakan atau membantu akreditasi, kira-kira seperti itu bentuknya. Jadi sebelum visitasi itu auditor melihat hasil evaluasi diri sekolah terlebih dahulu yang sudah diupload di aplikasi yang disediakan oleh BAN SM. Nah, itu kira-kira. Kemudian sekarang kita membahas kepada akreditasi perguruan tinggi. Ini untuk paradigma akreditasi perguruan tinggi. Jadi kalau dulu ketika kita masih pada 7 standar, 7 kriteria, itu input dan proses itu yang lebih ditekankan. Sekarang, namun ketika beralih kepada 9 standar yang ditetapkan oleh BAN PT, itu lebih mengarah kepada output dan outcome. Jadi ada outputnya seperti apa. Sehingga larinya kebanyakan untuk saat ini untuk 9 standar pendidikan ini itu lari kepada outputnya. Mahasiswanya bagaimana? Apa hasilnya? Apakah mahasiswa punya penelitian? Apakah mahasiswa pernah melakukan pengabdian masyarakat dan seterusnya? Begitu juga outcome-nya. Outcome-nya sampai lulusannya seperti apa? Nah, itu akan dilihat. Beda dengan yang ketika 7 kriteria dulu, itu masih membahas tentang input dan prosesnya, tidak sampai kepada output dan outcome-nya. Jarang, sedikit untuk output dan outcome-nya. Kemudian ada optimalisasi dan definisi LAM. Jadi kalau dulu LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, itu tidak terlalu banyak berperan dalam proses akreditasi. Nah, melalui peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LAM ini kemudian dioptimalisasikan kembali. Sehingga proses akreditasi tidak hanya berpusat pada BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, akan tapi juga sudah melalui
LAM, lembaga akreditasi mandiri. Jadi semuanya melalui proses itu. Kemudian bagi lembaga pendidikan yang sudah punya LAM, kalau kita ada namanya lembaga akreditasi mandiri pendidikan, itu semuanya ada proses-prosesnya. Kemudian untuk dimensi penilaiannya ada mutu kepemimpinan dan tata kelola, ada mutu dan produktivitas luaran dan capaian, mutu proses, dan mutu input. Ini dimensi penilaian yang untuk dilakukan saat ini. Kemudian ada 9 kriteria sebagaimana saya sampaikan untuk akreditasi saat ini. Ada VMTS, visi misi, tujuan dan strategi. Kemudian ada tata pamong dan tata kelola serta kerjasama. Ada berkaitan dengan mahasiswaan, SDM, keuangan dan surplus. Ada pendidikan, penelitian, pengabdian penulis dan luaran dan capaian tridharma. Ini semua paradigma akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan saat ini. Kemudian ini aturan baru akreditasi. Jadi akreditasi prodi saat ini dapat dilakukan oleh LAM. Kalau kita sekali lagi kita punya LAMDIK, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Kemudian penilaian akreditasi dengan kriteria baik, baik sekali dan unggul. Ini kriterianya kalau dulu akreditasi A, B dan seterusnya. Kalau sekarang tidak ada kriterianya adalah baik, baik sekali dan unggul. Unggul itu lebihi ya gitu ya, paling tinggi. Namun beberapa dosen mengatakan akreditasi unggul itu masih belum ada setaranya. Kalau dulu ada akreditasi A itu baik sekali kalau penilaiannya, mirip dengan baik sekali. Kalau unggul ini melebihi dari akreditasi A. Kemudian terdapat perpanjangan otomatis selama 5 tahun nama permohonan. Bagi lembaga pendidikan yang tidak mengajukan permohonan untuk melakukan akreditasi misalnya, maka ada otomatis. Jadi akreditasinya tetap. Jadi kalau A sudah A, B, B selama 5 tahun. Selama 5 tahun akan ada otomatisasi akreditasi. Kemudian peninjauan akreditasi itu dilaksanakan oleh BAN PT. Jadi BAN PT itu bukan yang melakukan akreditasi, akan tapi yang hanya melakukan peninjauan. Kemudian akreditasi internasional yang diakui BNPT menjadi dasar atau setara nilai akreditasi unggul. Ya, kalau lembaga pendidikan sudah mendapat akreditasi internasional, maka otomatis akreditasi lembaga tersebut, perguruan tinggi tersebut mendapat akreditasi unggul. Ini untuk lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud. Ada ECAR, ada CEA, ada USD, ada Washington Accord, ada WFMI, Sydney Accord, Dublin Accord, Seoul Accord, Canberra Accord, ada APQR, ada HKCAA-VQ, ada HEEACT, ada TEQSI, ada AACSD, ada AMBA, ada EQUIS, ada IACB, ada APBS, ada ACBSP, LSC, RKI, dan CAP. Banyak lagi masih sebenarnya lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud. Kalian bisa search di akreditasi internasional yang diakui oleh kementerian. Nah, ini seluruh penjaminan mutu tadi, kalau kita kaitkan, sebenarnya ada kaitan antara SPMI, penjaminan mutu internal, dengan SPME, penjaminan mutu eksternal. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan, pemetaan mutu misalnya, ada pemetaan mutunya seperti apa, rencana pembinaannya bagaimana. Kalau kita lihat di sini, ini proses mutu eksternal. Rencana pembinaan pemerintah bagaimana, koordinasi, fasilitasi, sampai penetapan standar mutu. Nah, kalau yang dalam kurung tengah ini adalah penjaminan mutu internalnya. Jadi rencananya bagaimana, pemetaan mutunya seperti apa, kemudian evaluasi audit mutunya bagaimana, penetapan standar mutunya seperti apa, dan seterusnya, tindakan perbaikan. Jadi seluruh proses yang ada di penjaminan mutu internal nanti akan dibawa kepada proses penjaminan mutu eksternal. Nah, ini kaitannya antara penjaminan mutu eksternal dan penjaminan mutu internal. Jadi seluruh proses dalam penjaminan mutu itu saling berkaitan. Tidak bisa proses penjaminan mutu itu sendiri-sendiri, terpisah-pisah begitu ya. Jadi semuanya harus satu kesatuan. Baik, untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan ya. Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang didiskusikan, nanti silakan teman-teman bisa berkomentar di forum yang sudah disediakan di Finesa. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita lanjutkan diskusi di forum. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan untuk membahas penjaminan mutu yang lain.